Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Singgah Mulia Foundation. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang ilmu nahwu yang dilihat dari kalimat demi kalimat Al-Quran. Video sebelumnya menjelaskan tentang Al-Quranul Karim. Ternyata ini menjadi contoh sifat mausuf. Sifat mausuf. Ini sifatnya. Ini adalah mausuf yang disifatinya. Nah, kesempatan ini kita akan lanjutkan ke kalimat yang kedua, yaitu suratul Fatihah. Suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Ya. Nah, sini ada dua kata, surah dan Al-Fatihah. Ini sengaja belum dikasih syakal supaya kita bisa membaca dengan alasan. Ya. Lagi-lagi kita, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bila kita menemukan kalimat atau satu kata, bagaimana membaca sebuah kalimat itu, kita prioritaskan dulu yang domah. Ya kan? Yang domah. Ini berarti kalau dibaca domah, tun. Tun seharusnya, karena di sini tidak ada alif lam. Maka ini seharusnya adalah tun, ya. Bukan tan, bukan tin. Nah, tetapi karena di sini kita menghadapi alif lam, ya kan, menghadapi sukun, maka ini dibacanya tidak boleh domah. Tidak boleh domah tanwin, maksud saya, tidak boleh tanwin domah. Tetapi dibacanya adalah suratu. Ya, betul, ini tidak ada alif lam. Harusnya tun, tapi kan mau digabungkan menghadapi alif lam sini sukun, kan? Maka dibacanya harus tu, tidak boleh tun. Ya, suratu. Nah, lanjut kepada Al-Fatihati. Sebuah pertanyaan, kenapa ini dibaca ti? Ini kan? Dalam ilmu i'rabnya kalau kita tanya kenapa ini dibaca Al-Fatihat, suratul Fatihati, tidak Fatihata seperti ini, tidak Fatihatu. Tentu ada alasannya. Apa alasannya? Ini adalah gabungan dari dua kata. Suratul Fatihah ini dua kalimat, ya, surah dan Al-Fatihah itu dua kata, dua kalimat. Tetapi tentu saja yang dimaksud adalah satu objek, ya kan? Misalnya kita mengatakan begini, pintu rumah, dua kata pintu rumah, yang dimaksud, yang kebayang sama kita tentu saja sebuah pintu. Jangan cari pintunya dulu atau rumahnya dulu. Misalnya kalimat kipas angin. Tolong ambilkan kipas angin. Mana kipasnya, mana anginnya? Tidak. Dalam bayangan kita, kipas angin itu ya satu objek itu, satu benda itu. Jadi dua kata, satu objek. Ya. Ini kalimat yang pertamanya disebut mudhof. Kalimat pertamanya mudhof. Kalimat keduanya disebut mudhofun ilaih. Ini yang menyandar, ini yang disandari. Sebab pelan-pelan kita pahami. Jadi bila ada rangkaian begini, rangkaian dua kata satu objek ini disebutnya adalah rangkaian idhofah. Idhofah. Apa rangkaian idhofah itu? Adalah dua kata satu objek, dua kalimat satu objek. Kalimat pertamanya disebut mudhof, ini mudhof, dan kalimat keduanya disebut mudhofun ilaih. Nah, silakan kita cari kata-kata yang misalnya dua kata, misalnya jam dinding. Tolong itu betulkan jam dinding. Maka kita nggak usah cari jam dulu lalu dinding, betulkan jamnya dulu lalu dindingnya, nggak usah. Nah, jam dinding itu satu objek, cuma disebutnya dua kata. Itu ya, dalam perbandingan bahasa Indonesia. Sekali lagi, kalimat ini adalah mudhof. Nah, kalimat keduanya adalah mudhofun ilaih.
Nah, ketentuannya mudhofun ilaih itu harus selalu dijarkan, dibaca i. Ya. Dalam bahasa Sunda mah disebut dijeerkeun i. Ya. Sedangkan mudhofnya itu tidak selamanya doma, bisa patah, bisa kasroh, tergantung pengaruh atau kalimat yang sebelumnya. Karena ini tidak punya alasan dibaca a dan i, ya kita baca domah saja dulu. Lalu kalimat ini pasti sampai kapanpun ini mudhofun ilaih ini harus dijarkan, harus dijeerkeun atau dibaca kasroh. Ini salah satu contohnya ya. Nah, kemudian misalnya kita contoh lain, kalimat lain. Pertolongan Allah, nasrullah. Ini mudhof, ya, ini mudhof, ini mudhofun ilaih. Perhatikan, nasrullahi. Salah jika dibaca nasrullaha atau nasrullahu, karena mudhofun ilaih selamanya harus dijarkan, dibaca kasroh, ya kan? Nah, kemudian contoh yaumiddini. Nah, kebetulan sini mudhofnya itu dikasrohkan. Pasti ada alasannya, cuma saya belum jelaskan hari ini. Kenapa dibaca yaumi? Ini hanya untuk menjelaskan si mudhof itu boleh doma, boleh kasroh. Tapi mudhofun ilaihnya, perhatikan di sini adalah kasroh. Yaumiddini, tidak boleh yaumiddinu, tidak boleh yaumiddina. Terus contoh lain misalnya ada kalimat su'al adzabi, buruknya siksa. Sini mudhofnya adalah fathah. Ya, tapi pasti ada alasannya kenapa ini disebut fathah. Apa diharokati fathah? Pasti ada alasannya. Kita belum jelaskan. Ya, lihat mudhofun ilaihnya adalah kasroh. Su'al adzabi. Ya. Nah, ini pelajaran kita berikutnya. Kalau kemarin kita membahas tentang sifat mausuf, sekarang kita bahas tentang bagaimana membaca mudhof dan mudhofun ilaih. Dua kata satu objek, ya, dua kata satu objek. Lalu yang harus perhatikan pula adalah kalimat mudhof di sini, perhatikan tidak ada alif lamnya, tidak boleh. Tidak boleh ada alif lamnya. Ya, tidak boleh as-suratu. Nanti jadi sifat mausuf kalau ada alif lamnya. Perhatikan di sini tidak ada alif lamnya, di sini juga tidak ada alif lamnya. Tidak boleh ada alif lam. Sedangkan mudhof ilaihnya nanti boleh alif lam, boleh tidak. Alif lam boleh tidak. Tapi yang jelas adalah harokatnya harus dalam keadaan dijarkan, dijeerkeun, dikasrohkan. Sekali lagi ya, ketentuan mudhof, ketentuan idhofah ini, ketentuan idhofah adalah mudhofnya tidak boleh pakai alif lam. Itu satu. Kalau mudhof ilaihnya silahkan mau pakai mau tidak. Kebetulan di sini semua pakai. Nah, yang kedua adalah harokat mudhofun ilaih harus selamanya dalam bentuk kasroh, ya kan, dijarkan, dijeerkeun. Nah ini, ya kan, perhatikan. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contoh di Al-Quran. Banyak sekali contoh-contoh yang menjadi mana mudhof dan mana mudhofun ilaih. Baik, demikian dulu video kali ini. Kita akan kita akan lanjut lagi nanti ke video selanjutnya. Semoga ini sedikit membuka wawasan kita tentang ilmu nahwu. Insya Allah kita akan semakin memahami ayat demi ayat, kalimat demi kalimat dalam Al-Quran, sehingga kita semakin yakin akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.